Halo, halo, halo. Selamat datang kembali. Manggarai merupakan salah satu suku yang mendiami Flores bagian barat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel kami. Antara Minangkabau dan Manggarai. Namun bila kita kaitkan dan lihat lebih jauh, mungkin saja cerita ini bisa ditelaah berdasarkan catatan sejarah dan riset yang ada. Suku Minangkabau dan Makassar dan Bugis merupakan sedikit dari suku-suku di Indonesia yang melakukan perantauan pada masa lalu. Wilayah yang diliputi juga cukup besar. Suku Minangkabau merantau hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk kawasan Indonesia Timur. Salah satu perantau awal dari Minangkabau bermukim di kawasan Negeri Sembilan di Semenanjung Malayu dan menjadi bagian dari negara Federasi Malaysia. Suku Makassar ataupun Bugis diketahui melakukan pencarian teripang hingga ke pesisir utara di benua Australia dan melakukan perdagangan hingga ke Madagaskar. Ada kemiripan yang mendasari perantauan suku-suku ini, yaitu perdagangan atau faktor ekonomi. Namun, ada satu hal yang berbeda dari suku Minangkabau yang juga mendorong suku ini untuk merantau, yaitu budaya matrilineal. Orang Minangkabau akan pergi merantau dan enggan untuk kembali sebelum meraih kesuksesan. Suatu pegangan hidup yang ditanamkan oleh para ibu di Minangkabau kepada anak laki-lakinya yang kini menjadi lebih umum bagi suku-suku lain di Indonesia. Anak laki-laki Minangkabau akan merantau dan keluar dari rumah saat dewasa karena menyadari bahwa rumah dan tanah menjadi hak bagi saudarinya, apalagi bila saudari mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Suatu budaya yang diperkenalkan oleh nenek moyang legendaris masyarakat Minangkabau Datua Katamanggungan dan Datua Perpatihnan Sebatang. Mereka berdua yang dipercaya menyusun sistem adat Minangkabau atau yang dikenal dengan Lare Bodi Caniago pada sekitar tahun 1200, jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau. Menurut catatan dalam diketahui bahwa pada sekitar awal tahun 1500 terdapat 3 raja yang berkuasa di Minangkabau, Raja Alam, Raja Sabda dan Raja Ibadat, Kortesawa 1944. Menurut catatan yang dibuat antara tahun-tahun 1513 sampai tahun 1515, disebutkan bahwa dari ketiga Raja Minangkabau tersebut hanya satu yang telah memeluk agama Islam sejak 15 tahun sebelumnya. Ini artinya, agama Islam mulai berkembang di sebagian masyarakat Minangkabau pada sekitar tahun-tahun 1498 sampai tahun 1500. Seperti dijelaskan di awal, budaya merantau Minangkabau yang kuat berdampak pada migrasi besar-besaran sekitar tahun 1500-an, Dobin 2008. Banyak orang Minangkabau yang pindah ke sisi timur Sumatera bahkan hingga ke Semenanjung Malaya karena adanya Kesultanan Malaka dan jalur perdagangan yang ramai. Kesultanan Malaka saat itu memang dipengaruhi oleh Islam, namun pada pelaksanaan hukum dan pemerintahan tidak didasarkan sepenuh pada nilai-nilai Islam, Halimi 2008. Demikian pula dengan situasi masyarakat Minangkabau saat itu. Masyarakat Minangkabau baru menerapkan ajaran Islam sepenuhnya setelah meletusnya Perang Paderi, tahun 1803 sampai tahun 1838, akibat konflik antara kaum adat dan kaum Paderi atau ulama. Setelahnya jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak orang Melayu termasuk Minangkabau yang berimigrasi ke Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Saat itu Kerajaan Gowa belum memeluk Islam dan orang-orang Melayu inilah yang memperkenalkan Islam hingga Kerajaan Gowa memeluk Islam pada awal tahun 1600 yang juga kemudian mempengaruhi Kerajaan Bima. Bila melihat dari catatan sebelumnya di mana pada tahun 1732 telah terdapat 3 dalu besar di Manggarai termasuk Todo, dan belum berkembangnya Islam di Manggarai, maka nenek moyang dalu Todo mungkin berasal dari suku Minangkabau yang merantau pada sekitar abad ke-12 sampai abad ke-14 saat telah berlaku budaya matrilineal. Namun kemudian, mengapa budaya tersebut tidak diterapkan di Todo masih perlu diteliti. Mungkin saja para perantau awal ini adalah mereka yang menolak budaya matrilineal. Kawin campur mungkin terjadi dan pengaruh Islam masih belum terlalu kuat. Dengan hubungan antara Gowa dan Bima, juga karakter Minangkabau dan Bugis Makassar sebagai perantau dan penjelajah, mungkin terjadi bahwa perantau Minangkabau ini ataupun keturunannya ikut dalam ekspedisi ke Manggarai dan bermukim di daerah Todo hingga berkembang sampai saat ini. Abad ke-15 sampai dengan awal abad ke-17 bisa dikatakan sebagai masa peralihan di mana kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai memeluk Islam.
Namun pengaruhnya dalam pemerintahan dan hukum belum begitu kuat, sehingga masih banyak masyarakatnya yang berpegang kepada adat istiadat dan budaya. Hal ini juga terjadi di kerajaan Minangkabau dan kerajaan Goa sehingga sangat mungkin perantau Minangkabau yang datang ke Manggarai masih berpegang kepada adat dibanding agama yang masih relatif baru. Pertanyaan mengenai budaya matrilineal yang tidak diwariskan juga akan muncul. Namun hipotesa ini menjelaskan bahwa mungkin saja para perantau ini punya motif yang sama dengan perantau di hipotesa pertama, yaitu menolak matrilineal atau bisa saja para perantau ini adalah suku Minangkabau yang telah menetap beberapa saat di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Manggarai. Sebagai pendatang di Makassar yang adalah patrilineal, bukan tidak mungkin suku Minangkabau ini kemudian mengadopsi sistem yang sama. Faktor kawin campur dan eksposur terhadap budaya lain bisa mempengaruhi kenapa sistem kekerabatan matrilineal tidak dibawa ke Manggarai. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu pembahasan kita di episode yang kedua ini. Dapatkan video di episode yang pertama dan silahkan tunggu episode yang ketiga.